Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kawan-kawan, di sesi video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa survive di era pandemi saat ini. Banyak orang atau mungkin bahkan ada dari kawan-kawan yang merasakan imbas dari pandemi ini. Banyak karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang tadinya berada di zona nyaman, bekerja setiap bulan bayaran, sudah jelas gajinya, tapi di era pandemi ini harus rela kehilangan pekerjaannya. Banyak sekali orang-orang, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, semua karena efek pandemi ini. Karena di saat pandemi seperti ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang terkena efek imbas pandemi, sehingga harus mengurangi karyawan, mengurangi pegawai, demi perusahaan ini atau kantor-kantor ini tetap bisa berdiri. Malah bahkan tidak sedikit, banyak yang kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan tidak kuat sehingga banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kawan-kawan semuanya yang sedang mengalami situasi ini. Lalu muncul banyak sekali pertanyaan, bagaimana saya harus bertahan hidup di situasi saat ini? Haruskah saya tetap mencari pekerjaan yang lain, atau mungkin saya harus berani mencoba sesuatu yang lain atau yang baru? Kawan-kawan, di situasi saat ini akan kesulitan ketika mindset kita, pola pikir kita masih saja sama seperti yang dulu, yaitu cari pekerjaan, dan cari pekerjaan. Kita semua bisa melihat sendiri, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang bangkrut dan tutup karena efek pandemi COVID-19. Lalu jika kawan-kawan semua pemikirannya masih yang lalu, masih pola pikir yang sama seperti dulu, yaitu merasa di zona nyaman menjadi karyawan, nyaman menjadi pegawai. Jadi ketika teman-teman kena PHK, teman-teman kena pecat, atau mungkin dirumahkan, kemudian teman-teman langsung sibuk. Kawan-kawan langsung sibuk mencari pekerjaan yang baru, mencari kantor baru, mencari perusahaan baru, dan menjadi pegawai lagi. Masalahnya kawan-kawan, di era pandemi saat ini, kantor atau perusahaan mana yang masih mau menerima karyawan baru? Sudah jelas, jawabannya sudah jelas. Banyak kantor-kantor yang mengurangi pegawai, mengurangi karyawan, bahkan tutup karena bangkrut dan lain sebagainya. Boro-boro kantor-kantor mau menerima karyawan baru untuk bisa survive, untuk bisa menjaga kestabilan keuangannya saja agar tidak bangkrut. Itu aja susahnya minta ampun. Jadi kawan-kawan, sebenarnya penyelesaiannya agar kita bisa tetap survive di situasi saat ini adalah kita harus berani merubah mindset kita, pola pikir kita, dan kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Apa salahnya kita mencoba sesuatu yang baru? Karena mau tidak mau, situasi saat ini harus memaksa kita beradaptasi. Jika kita tidak ingin tenggelam di situasi pandemi ini, kita harus mau menurunkan ego kita, dan kita ini yang paling penting, dan kita harus mau melepas jubah karyawan kita.
Karena banyak sering yang bilang, aku kan dulu karyawan, pegawai. Bahkan ada yang bilang, aku kan dulu kepala cabang bank ini, kepala cabang kantor ini, kepala cabang perusahaan ini. Masa iya sekarang aku harus dagang misalnya, sekarang aku harus jualan? Masa iya sekarang aku harus jualan baju online? Gengsi dong. Kalian sadar tidak? Apa yang kawan-kawan katakan barusan itu kan terjadinya dulu, masa yang lalu kawan-kawan karyawan, masa yang lalu kawan-kawan pegawai, masa yang lalu kawan-kawan kepala cabang bank. Itu dulu. Pertanyaannya, sekarang bagaimana? Kena PHK, dirumahkan, dipecat, dan lain sebagainya. Apa salahnya kita mulai dagang misalnya? Apa yang salah dengan dagang? Apa yang salah dengan jualan baju online? Toh sekarang banyak, kita sering menemui mantan karyawan, mantan kepala cabang yang beralih profesi menjadi pedagang, beralih profesi menjadi jualan baju online, jualan online. Mereka sukses, mereka berhasil. Karena apa? Karena mereka mau lompat dari zona nyaman, karena mereka mau merubah mindset mereka, pola pikir mereka rubah. Karena semuanya jelas, mereka ingin survive di masa sekarang. So, apa salahnya kita mencoba berdagang misalnya, mencoba berjualan online misalnya? Kita harus merubah pola pikir kita, mindset kita yang tadinya karyawan, yang tadinya mencari pekerjaan, kita rubah menjadi menciptakan peluang usaha. Mungkin itu bisa bermanfaat buat kita dan nantinya juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tidak ada yang tahu. Kawan-kawan, jawabannya jelas. Ketika kita ingin survive di era sekarang, artinya kita harus berani lompat dari zona nyaman kita menjadi mencoba sesuatu yang baru. Sekali lagi, gak ada yang salah dengan dagang, gak ada yang salah dengan jualan online. Semua sah-sah saja, asalkan semuanya halal. Ambil kesempatan itu, sikat kesempatan itu. Banyak sekarang contohnya teman-teman kita di media sosial, banyak yang tadinya pegawai bisa sukses berdagang, bisa sukses berjualan online. Lalu kenapa kita tidak mencoba untuk bisa survive di era saat ini? Merasa gengsi untuk jualan, gengsi untuk jualan baju online misalnya. Teman-teman bisa mencoba berbisnis yang lebih keren, bahasanya bisnismen dan lain sebagainya. Apa salahnya kita berbisnis? Banyak sekarang bisnis-bisnis di luar sana yang merajalela. Dan banyak juga orang-orang yang tadinya mantan karyawan, mantan pegawai mencoba bisnis dan sukses juga. Tapi anehnya banyak juga yang bertanya seperti ini. Mas, saya kepingin berbisnis, tapi saya tidak punya keahlian. Saya nggak punya modal. Bisnis itu kan butuh modal besar. Atau mungkin kita, atau mungkin teman-teman semuanya sering ditawari sebuah bisnis. Misalnya ditawari bisnis A, bla 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 bla. Kemudian teman-teman menjawab dengan entengnya, bisnis itu kecil, nggak mungkin bisa menjamin kehidupan saya, nggak mungkin bisa merubah masa depan saya, atau lain sebagainya. Kawan-kawan semuanya, saya pernah mendengar sebuah ungkapan mengatakan bahwa bisnis itu bukan apa yang dikerjakan, tapi siapa yang mengerjakan. Jadi entah mau bisnis itu kecil, tapi ketika orang itu mengerjakannya sungguh-sungguh, penuh dengan ketekunan, penuh dengan keuletan, maka siapa sangka yang tadinya orang mengira bisnis kecil, ternyata hasilnya bisa menjadi besar karena dikerjakan orang yang tepat. Sebaliknya, ketika orang-orang mau, wah ini bisnis besar nih, hasilnya pasti besar, tapi yang mengerjakannya setengah-setengah, ya gak ada hasil juga, sama saja. So, ketika teman-teman kepingin berbisnis, lakukan saja. Apapun bisnisnya, kecil, besar, lakukan saja. Yang penting penuh dengan ketekunan, penuh dengan keuletan, maka insya Allah bisnis kecil lama-lama bisa menjadi besar, apalagi bisnis besar. Saya punya pengalaman
Ketika saya juga kuliah, saya tidak memilih untuk mencari pekerjaan, tapi saya mencoba untuk berbisnis. Dan banyak sekali yang mencaci maki teman-teman saya. Waktu di kuliah mencaci maki, kamu kenapa begitu selesai kuliah, kenapa nggak cari kerja saja, kenapa nggak jadi pegawai negeri saja, malah jadi bisnis. Bisnismu ini kan hasilnya receh, kecil, nggak bisa menjamin masa depanmu bro. Banyak sekali caci maki seperti itu. Karena memang waktu itu saya berbisnis dagang nutrisi kesehatan susu kambing etawa. Banyak yang bilang mana mungkin penjual susu bisa sukses, mana bisa jadi jualan susu bisa menopang kehidupanmu bro. Banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Saya lakukan saja. Saya tutup telinga kanan, tutup telinga kiri. Saya tidak tolak-tolak. Saya fokus menjalankan bisnis itu. Saya telatih, saya tekuni. 2017 saya mengawal. Dalam 3 tahun teman-teman, dalam 3 tahun 2017 kemudian 2020 saya menemukan hal yang luar biasa. Dari bisnis yang banyak orang menganggap remeh, dari bisnis yang menganggap orang kecil, remeh dan lain sebagainya, dalam kurun 3 tahun saya bisa membeli mobil sendiri, saya bisa membeli rumah sendiri. Dalam 3 tahun di usia saya yang 29 tahun waktu itu. 2017-2020, tempo yang sangat singkat, 3 tahun. Yang orang kata bisnis saya receh, orang kata bisnis saya kecil, tapi saya bisa membuktikan 3 tahun. Saya bisa membeli mobil baru, saya bisa membeli rumah impian saya pada waktu. So, sekali lagi, bisnis itu bukan apa yang dikerjakan, tapi siapa yang mengerjakan. Jadi ketika teman-teman kepingin berbisnis, lakukan saja. Sudah, entah itu kecil, entah itu besar, tekuni. Maka insya Allah hasilnya akan menjadi besar. Sekali lagi, untuk survive di era saat ini. Banyak karena bisnis, apalagi di era yang saat ini, di era pandemi, banyak sekali permulaan bisnis-bisnis yang baik, sekali lagi yang baik. Dan teman-teman juga harus bisa selektif memilih mana bisnis yang baik, mana bisnis yang tidak baik. Karena sekarang juga banyak sekali iming-iming ini dan itu, tapi hasilnya sama-sama. Teman-teman, di akhir video ini saya hanya ingin berpesan pada diri saya sendiri dan juga teman-teman juga, bahwa di era saat ini, di pandemi COVID-19, banyak sekali yang bertumbangan perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, sehingga banyak sekali memunculkan pengangguran baru. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan berdiam saja, berada di zona nyaman kita, kemudian mencari pekerjaan lagi ke sana kemari, atau merubah pola pikir kita, mindset kita, berani mencoba hal baru, berani mencoba membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berani melakukan berbisnis. Pilihan ada pada teman-teman semuanya. Teman-teman memilih untuk tetap berada di zona nyaman, lama-kelamaan bisa tergerus dan tenggelam, akhirnya hilang di telan era pandemi ini, atau teman-teman dobrak, berjuang, survive, karena mau melakukan sesuatu yang baru, merubah mindset, pola pikir, untuk menjadi pedagang misalnya, untuk menjadi bisnismen misalnya. Sekali lagi teman-teman, ayo, di era pandemi saat ini, di yang luar biasa, banyak sekali efek, banyak sekali imbasnya yang terkena, otomatis harus memaksa kita untuk memutar pola pikir, untuk merubah mindset kita. So, sekali lagi, kembali lagi pilihannya ada pada teman-teman. Dan selamat berjuang teman-teman, dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun teman-teman. Salam sehat.